Bank Sampah Induk Surabaya merupakan badan usaha pusat pengolahan sampah yang ada di Surabaya. Bank Sampah Induk Surabaya bertempat di Jalan Ngagel Timur nomor 26, Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Bank Sampah Induk Surabaya bukan hanya sebagai suatu tempat usaha saja yang menerima penjualan sampah dari masyarakat. Bank Sampah Induk Surabaya juga memberikan edukasi, pembinaan, dan arahan kepada masyarakat yang masih memiliki tingkat kesadaran rendah ataupun kepedulian terhadap sampah atau lingkungan sekitar. Edukasi dan pembinaan yang diberikan Bank Sampah Induk Surabaya ini mampu membawa masyarakat Surabaya dapat memilah dan memisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Hal ini menjadikan hasil sampah yang kering dijual atau disetorkan memiliki kondisi yang masih bagus. Bank Sampah Induk Surabaya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dengan menganggap suatu barang, yaitu sampah yang dianggap sebagai barang yang tidak bernilai. Namun dengan adanya Bank Sampah Induk Surabaya ini mampu menyadarkan masyarakat sekitar bahwasannya sampah juga memiliki nilai. Dengan pengolahan sampah yang telah dikumpul, Bank Sampah Induk Surabaya melakukan kerjasama dengan industri yang terkait. Adanya kerjasama dengan industri yang terkait untuk mengelola sampah agar memiliki nilai yang lebih dan memiliki nilai jual yang tinggi. Barang yang dihasilkan dari pengelolaan sampah bekerja sama dengan industri yang terkait seperti halnya jam dinding, kursi, tas, tatakan gelas, dan masih banyak lagi. Cara Bank Sampah Induk Surabaya dalam mendapatkan sampah yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, memberikan layanan dengan berkeliling melayani penjemputan sampah dengan dipungut biaya untuk layanan penjemputan tersebut. Yang kedua, menyediakan layanan jemputan sampah gratis bagi RT, RW, ataupun bank sampah unit sekitar. Namun, dengan syarat sampah yang dikumpulkan minimal 200 kg dan sudah dipilah terlebih dahulu berdasarkan jenis sampahnya, seperti halnya sampah plastik, sampah kaleng, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dengan datang langsung ke tempat bank sampah tersebut. Bank Sampah Induk Surabaya tidak hanya menerima penjualan sampah atau barang bekas lainnya, melainkan juga menjual hasil olahan sampah yang diolah dengan industri yang terkait. Tujuan berdirikannya Bank Sampah Induk Surabaya ini sebagai bentuk upaya diterapkannya konsep kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis komunitas dengan kapasitas mampu berkontribusi dalam melakukan perbaikan kualitas lingkungan hidup terutama pada sampah dan mampu menjadikan sampah lebih memiliki nilai ekonomi yang dapat menyebabkan dampak positif meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Surabaya. Berdirinya usaha ini dilatar belakangi oleh adanya seorang mahasiswi ITS yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ada di Surabaya. Dari adanya kepedulian terhadap kondisi lingkungan, para mahasiswa ITS ini melakukan gerakan sosial pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas untuk memberikan solusi nyata bagi lingkungan Kota Surabaya dalam hal penanganan sampah. Pada tahun 2010, mahasiswa yang berasal dari ITS tersebut mendirikan Bank Sampah Bina Mandiri yang menjadi cikal bakal dari adanya Bank Sampah Induk Surabaya. Bank Sampah Bina Mandiri yang sudah mengalami kemajuan dan perkembangan pesat hingga diakui oleh Kota Surabaya dan diresmikan pada tahun 2017 hingga berganti nama menjadi Bank Sampah Induk Surabaya. Agen perubahan dalam kewirausahaan ini yang menjadi suatu agen perubahan merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari ITS. Dengan adanya ide yang berasal dari mahasiswi ITS dan dibantu oleh pendiri Bank Sampah yaitu Ibu Anindita tersebut menjadikan terciptanya usaha Bank Sampah hingga saat ini telah berkembang pesat. Lalu mengenai proses pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Induk Surabaya ini dengan diberikannya edukasi kepada masyarakat agar dapat mengubah pola pikir masyarakat itu sendiri. Sampah yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu barang yang tidak bernilai, dengan adanya edukasi mampu menyadarkan masyarakat bahwa sampah-sampah tersebut memiliki nilai dan dapat dijualkan melalui Bank Sampah Induk Surabaya. Setelah memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk sebaiknya melakukan penjualan sampah agar dapat memperbaiki lingkungan dengan dilakukannya daur ulang dan dapat membantu ekonomi masyarakat. Proses selanjutnya itu
memberikan pembinaan terhadap masyarakat mengenai pemilahan sampah, di mana pembinaan ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi mencampurkan sampah basah dengan sampah kering. Nah, proses yang terakhir yaitu mengajarkan masyarakat mengenai pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya, seperti sampah botol dijadikan satu dalam satu wadah, sampah plastik dijadikan dalam satu wadah tersendiri, dan begitu juga sampah lainnya. Masyarakat dapat menjualkan sampah tersebut ke bank sampah agar dapat melakukan penimbangan dan masyarakat mendapatkan uang hasil penjualan sampah tersebut. Nah, begitu juga dengan masyarakat yang bekerja di Bank Sampah Induk Surabaya. Para pekerja dikenalkan beberapa jenis sampah dan melakukan pekerjaannya dengan memilah sampah berdasarkan jenisnya. Seperti dalam sampah botol masih terdapat label plastik yang menempel, maka para pekerja melakukan pemisahan terhadap label plastik tersebut dengan sampah botol dan dikumpulkan berdasarkan jenis sampahnya. Awal mula berdirinya bank sampah di Surabaya ini, masyarakat yang diberdayakan hanya masyarakat sekitar wilayah bank sampah saja. Namun seiring berjalannya waktu, bank sampah mengalami perkembangan dan mampu memberdayakan masyarakat umum di daerah Surabaya. Dalam menciptakan usaha bank sampah ini, pendiri dan para mahasiswa meyakini bahwa potensi yang dimiliki masyarakat setempat mampu mensukseskan pembangunan usaha tersebut. Bank sampah sendiri dalam memberdayakan masyarakat Surabaya melihat dari adanya potensi ada kemampuan, yaitu seperti mampu berkomunikasi, berpikir kreatif, dan terampil yang menjadikan sampah plastik dari kemasan minuman menjadi barang seperti tas dan lain-lain. Strategi yang dilakukan oleh bank sampah ini untuk tetap mempertahankan usaha, pihak yang terkait melakukan atau memberikan edukasi dari lingkungan masyarakat satu ke tempat masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan guna untuk mengenalkan dan memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang memperbaiki lingkungan sekitar dengan cara tidak membuang sampah secara langsung, melainkan dapat dijual agar sampah-sampah yang sulit terurai tersebut dapat diolah menjadi suatu barang. Dengan adanya edukasi yang diberikan mengajarkan masyarakat mengenai pemilihan sampah kering yang bahannya dapat dijual kembali. Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi pembuangan sampah yang dapat menjadikan pencemaran lingkungan, Bank Sampah Induk Surabaya secara tidak langsung tindakan edukasi yang dilakukan merupakan suatu strategi untuk mengenalkan usaha yang dimilikinya. Sebab selain mengedukasi masyarakat, Bank Sampah Induk Surabaya akan mengarahkan atau mengenalkan masyarakat mengenai usahanya tersebut agar masyarakat lebih menjualkan sampah-sampahnya di Bank Sampah Induk Surabaya dibandingkan pada penjual barang bekas lainnya. Strategi yang dilakukan oleh Bank Sampah dengan melakukan edukasi, pembinaan, dan mengenalkan mengenai usahanya ini kepada masyarakat dengan mendatangi dari wilayah satu ke wilayah lainnya akan menjadi kekuatan tersendiri untuk usaha Bank Sampah Induk Surabaya. Dengan itu usahanya akan lebih diketahui oleh banyak masyarakat dan akan dapat menambah nasabah. Selain itu, Bank Sampah tidak hanya menerima penjualan sampah saja, melainkan juga menjual produk hasil olahan sampah tutup botol yang diolah menjadi barang seperti nampan, tatakan gelas, dan lain-lain dengan motif yang menarik dan kekinian. Adanya berbagai bentuk uang nasabah yang dapat dicairkan melalui penjualan sampah tersebut merupakan strategi atau kelebihan dari usaha Bank Sampah Induk Surabaya. Hal ini dikarenakan usaha penjual barang sampah lainnya hanya mampu menerima pembayaran uang secara langsung tanpa harus bisa ditabungkan terlebih dahulu untuk kepentingan masyarakat individu. Seperti dalam Bank Sampah menerima tabungan dari nasabah yang menjual sampah dengan tujuan ditabungkannya hasil penjualan sampah untuk pembayaran listrik, air, ataupun keperluan lainnya. Tentu saja strategi atau layanan yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Surabaya menjadi kelebihan tersendiri bagi usaha tersebut dan dapat mengurangi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dari segi ekonomi. Sulitnya menyadarkan masyarakat dalam berkontribusi menciptakan lingkungan yang bersih dan melakukan pemilahan sampah pada saat hendak dijual menjadikan kelemahan bagi Bank Sampah Induk Surabaya. Bank sampah yang belum sepenuhnya berdiri di setiap titik atau tersebar
seperti Surabaya dan belum sepenuhnya mengajak bekerja sama terhadap RT dan RW di seluruh wilayah Surabaya. Ini menjadikan masyarakat lebih memilih untuk menjualkan sampah ke pengepul sampah, dan jauhnya jarak antara rumah masyarakat dengan bank sampah menjadikan masyarakat lebih membuang sampah tersebut atau menjualkannya ke pengepul sampah, sehingga hal tersebut menjadi kelemahan dari bank sampah induk Surabaya. Berawal dari peluang adanya mahasiswa yang melihat permasalahan lingkungan yang berada di kota Surabaya ini mengenai sampah, maka permasalahan tersebut dijadikan suatu peluang bagi mahasiswa dalam membuat usaha bank sampah ini agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar ataupun masyarakat umum. Dalam hal ini, mahasiswa melihat sampah yang tidak memiliki nilai mampu diubah menjadi barang yang memiliki nilai dan mampu membuka peluang lapangan pekerjaan dan ladang penghasilan bagi masyarakat. Dengan melihat masyarakat yang masih memiliki akal sehat, tubuh yang lengkap atau kuat, memiliki kreativitas dan terampil, menjadikan mahasiswa dan pendiri bank sampah yakin bahwa masyarakat mampu diberdayakan dan diajak bekerja sama dalam menjadikan usaha bank sampah ini menjadi usaha yang semakin maju. Usaha bank sampah ini akan terancam keberadaannya apabila industri yang bekerja sama untuk mengolah sampah menjadi suatu produk memiliki penurunan penjualan akibat adanya saingan yang berat dari produk modern lainnya. Dengan melihat bahan yang ada dari produk tersebut berupa sampah, maka orang bisa saja enggan untuk tidak membeli produk tersebut. Selain itu juga ada ancaman yang dihadapi oleh bank sampah ini, yaitu bersaing harga dengan tukang barang bekasnya.